Oke, sistem sudah online. Selamat datang di arena holografi kita, teman-teman. Buat kalian para pionir muda dari Prodi Inovasi Digital ITS, calon mahasiswa, dan pastinya para kreator digital Surabaya, hari ini kita bakal masuk ke dunia nyata pembangunan startup. Ini bukan sekedar teori kelas ya, ini EduVenture Journey, sebuah petualangan dengan resiko tinggi. Nah, di Explainer kali ini, kita ada di tahap yang krusial banget, yaitu kenalan sama siapa yang bakal mandu kalian. So, siapkan diri kalian karena ini bakal mengubah cara kalian melihat dunia inovasi digital. Pernah dengar peringatan ini nggak? Di dunia startup, ide bagus itu murah, tapi eksekusi itu mahal banget. Kenapa sih banyak startup yang akhirnya gagal, padahal idenya kedengeran keren? Jawabannya simple, mereka sibuk bikin sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhin sama siapa-siapa. Coba deh ingat cerita awal perusahaan kayak EMVU. Mereka buang waktu bertahun-tahun bangun fitur yang ternyata sama sekali nggak dipedulikan sama pengguna mereka. Itu kesalahan yang mahal banget. Tapi tenang aja, buat menghindari nasib kayak gitu, kalian udah dapet cheat code pamungkas nih. Pemandu kalian udah tiba di arena. Bayangin, sekarang layar utama di depan kalian menyala. Dan protokol mentor diaktifkan. Persis kayak lagi milih karakter utama di game, disinilah perjalanan EduVan kalian yang sesungguhnya dimulai. Dua figur legendaris udah masuk ke arena, siap buat menuntun, menantang, dan mendobrak batas kemampuan kalian sebagai calon founder masa depan. Dan ini dia dynamic duo kita. Di sebelah kiri ada Arka Pradana, sang venture architect, dan di sebelah kanan Naila Satrio, sang growth operator. Dua orang ini punya pendekatan yang benar-benar bertolak belakang. Yang satu bakal memaksa kalian mikir super dalam, sementara yang satu lagi bakal nalik kalian buat bergerak sekencang mungkin. Tapi jangan salah, justru karena perbedaan itulah, filosofi mereka dirancang untuk saling melengkapi dengan sempurna. Kita mulai dari player 1 ya, Arka Pradana, The Venture Architect. Arka ini orangnya sangat membumi, tapi tajam banget. Kalau kalian bareng dia, kalian bakal sering melihat dashboard Civic Tech dan peta tata kota. Arka nggak suka kalau kalian cuma duduk diam di ruangan. Dia bakal nyuruh kalian turun langsung ke lapangan. Prinsip utamanya tuh gini, berhenti mempresentasikan ide, mulailah membuktikan masalah. Buat Arka, startup yang hebat itu nggak pernah lahir dari asumsi atau ide keren yang kalian karang sendiri. Startup itu harus lahir dari masalah nyata di masyarakat yang rasa sakitnya kerasa banget sampai menuntut ada penyelesaian secepatnya. Jadi pertanyaannya sekarang, masalah tipe apa sih yang sebenarnya harus kita buktikan? Nah, Arka bakal memandu kalian untuk mengenali 4 tipe masalah pelanggan ini. Pertama, masalah laten. Ini saat pelanggan punya masalah tapi mereka belum sadar. Kedua, masalah pasif. Mereka sadar ada masalah tapi ya udah, nggak ada motivasi buat berubah. Terus perhatikan bedanya dengan yang ketiga, masalah aktif atau mendesak. Ini yang potensial banget karena pelanggan lagi aktif nyari solusi. Dan yang terakhir, sebuah visi. Ini level di mana pelanggan saking butuhnya, mereka sampai bikin solusi sendiri dan rela bayar untuk versi yang jauh lebih bagus. Arka ingin dasar teori kalian kuat sebelum membangun apapun. Terus siap-siap aja, karena Arka bakal melempar pertanyaan brutal ini ke hadapan kalian. Kalau startup kalian hilang besok, siapa yang bakal merasa kehilangan? Bikin merinding kan? Makanya, misi-misi awal dari Arka, kayak problem discovery dan ideation, itu tujuannya murni buat validasi survival ide kalian di pasar. Kalau nggak ada yang kangen sama startup kalian pas dia tutup, berarti kalian belum memecahkan masalah yang nyata. Make sense kan? Sekarang kita beralih ke player 2, Naila Satrio, The Growth Operator. Kalau Arka itu tentang pondasi, Naila ini membawa energi eksekusi tingkat tinggi, lengkap dengan layar interaktif data yang terus bergerak. Filosofi utamanya itu tanpa kompromi sama sekali. Kalau tidak ada yang menggunakannya, itu bukan inovasi. Sederhana banget. Kalian mau menghabiskan waktu berbulan-bulan bikin solusi dengan kode paling elegan di dunia pun, kata Naila, itu semua nol besar tanpa traksi pasar dan adopsi dari pengguna nyata. Solusi elegan tanpa pengguna itu namanya proyek hobi, bukan startup. Pola pikir Naila yang selalu pengen kalian bergerak cepat ini sebenarnya berakar dari aturan nomor 9 untuk bertahan hidup di startup, kecepatan dan tempo. Terus apa artinya buat kalian? Gini, mengambil keputusan secara kilat dan siklus perbaikan yang cepat itu bakal meningkatkan peluang kalian untuk menemukan model bisnis yang tepat sebelum uang di bank kalian habis tak tersisa. Eksekusi yang cepat itu benar-benar urat nadi buat perusahaan baru. Lalu gimana cara Naila menerjemahkan prinsip kecepatan itu ke dunia nyata? Area fokusnya jelas banget. Misi yang dia berikan bakal mendorong kalian buat meluncurkan minimum viable product atau MVP secepat mungkin.
Dari situ, kalian disuruh ngetes pasar, baca analitik, pahami perilaku pelanggan kalian, dan ukur dampaknya pakai data. Naila ada di sini untuk memastikan ide kalian dapat validasi pasar yang sebenarnya. Lanjut ke The Dynamic Duo. Gimana sinergi mereka di dalam arena? Waktu avatar holografik dua kekuatan ini digabungkan, tarik-menarik antara sudut pandang mereka itu justru menciptakan ekosistem yang luar biasa sempurna. Di satu sisi, pemikiran kritis Arka menuntut kalian buat think deep, memastikan validasi masalah dan strateginya kuat biar nggak melenceng. Di sisi lain, Naila mendesak kalian buat move fast, memastikan eksekusi dan traksi pasar berjalan kilat. Kombinasi maut antara berpikir mendalam dan bergerak cepat inilah yang bakal mendorong kalian dari sekedar mahasiswa menjadi founder yang tangguh. Mari kita lihat peta perjalanannya. Dari EduFan Quest Roadmap ini, kalian bisa melihat transisinya mulus banget. Di awal, kalian akan dibimbing sama Arka untuk menggali masalah dan mencari ide. Begitu fondasinya sudah teruji, kalian akan langsung diserahkan ke Naila untuk masuk fase pertumbuhan. Mulai dari meluncurkan MVP, memvalidasi pasar, sampai ke tahap pertumbuhan dan monetisasi. Tapi ingat ya, dalam prakteknya, perjalanan kalian itu nggak akan jadi satu garis lurus yang statis. Nggak sama sekali. Diagram proses ini membuktikan kalau kalian bakal terus-menerus beriterasi, muter terus. Kalian bikin solusi, dites langsung ke pelanggan, terus perbarui model bisnis kalian berdasarkan data dan masukan kritis dari Arka dan Naila. Setiap putaran yang kalian lakukan akan meningkatkan poin pengalaman kalian dan membawa produk kalian selangkah lebih dekat dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan pasar. Pada akhirnya, semua sistem sudah online dan arena telah terbuka lebar. Mentor kalian sudah menyampaikan filosofi mereka dan peta jalan sudah terbentang di depan kalian. Sekarang, apakah kalian siap buat mulai perjalanan ini dan membangun sesuatu yang benar-benar bisa bertahan di dunia nyata? Misi pengenalan sukses diselesaikan. Kalian udah mengantongi bekal dari Arka dan Naila. Think deep, move fast. Tapi, tahu teori aja itu nggak cukup. Pertanyaannya sekarang, saat kalian melangkah keluar dari arena ini, apakah ide inovasi kalian sebagai kebanggaan ITS dan masa depan anak muda Surabaya benar-benar mampu bertahan dari kejamnya dunia nyata? Atau hanya berakhir jadi barisan kode yang terlupakan? Waktunya untuk membuktikan diri kalian. Let's go!